Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pertemuan mata kuliah tafsir dan hadis yang ke-14 dengan judul atau tema hadis tentang larangan menelantarkan lahan, penanaman pohon langkah terpuji, larangan buang air kecil di air tergenang. Begitu, mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan tema hadis tentang larangan menelantarkan lahan, penanaman pohon langkah terpuji, dan larangan buang hajat besar atau BAB dan buang air kecil di air tergenang, dengan harapan mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan hadis tentang larangan menelantarkan lahan, penanaman pohon adalah cara yang terpuji, kemudian larangan buang hajat besar, BAB, dan juga buang air kecil di air tergenang. Penyajian materi bab 14, hadis tentang larangan menelantarkan lahan, penanaman pohon adalah langkah terpuji, larangan buang air kecil di air tergenang. Salah satu hadis yang berhubungan dengan larangan menelantarkan lahan antara lain hadis yang berasal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Hadis Jabir ibni Abdillahi qala kanat lirijalin minna fudulu ardin faqalu wajiruha bisulusi warrubi wan nisfi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun fal yazra'ha wal yamnahha akhahu fa in aba fal yumsik ardahu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, dahulu ada beberapa orang memiliki beberapa tanah lebih. Lalu mereka berkata, lebih baik kami sewakan dengan hasilnya sepertiga, seperempat, atau separuh. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, siapa yang memiliki tanah maka hendaknya ditanami atau diberikan kepada kawannya. Jika tidak diberikan maka ditahan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan hadis, Islam sangat menghargai tanah yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang memiliki tanah luas namun tidak sanggup mengurusi atau memanfaatkan tanahnya dengan tanaman yang bermanfaat, ia harus menyerahkan tanah baik dengan cara menghibahkannya kepada orang lain yang memiliki waktu luang untuk menggarap tanah tersebut. Seseorang yang diberi karunia Allah Subhanahu wa taala berupa tanah misalnya harus berusaha untuk memanfaatkannya agar dapat menghasilkan sesuatu untuk bekal ibadah kepadanya. Jika tidak, ia dapat dikategorikan sebagai orang yang kufur nikmat dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang berat. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ibrahim yang berbunyi, wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika
kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian hadis berikutnya tentang larangan melontarkan tanah juga. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhuhu fa in aba falyumsik ardahu. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah, maka hendaknya menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika tidak, maka boleh menanamnya. Jika tidak, maka boleh menanamnya. Ini artinya, jika fa'in aba fal yumsik ardahu. Jika menolak, maka hendaklah tanahnya harus disita, ditahan. Ya, pesan hadis ini bahwa hadis ini menganjurkan bagi pemilik tanah hendaklah menanami lahannya atau menyuruh saudaranya orang lain untuk menanaminya. Tentu ungkapan ini juga mengandung pengertian agar manusia jangan membiarkan lingkungan atau lahan yang dimiliki tidak membawa manfaat baginya dan bagi kehidupan secara umum. Memanfaatkan lahan yang kita miliki dengan menanamnya dengan tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan hasil yang berguna untuk kesejahteraan pemiliknya maupun juga kesejahteraan bagi kebutuhan konsumsi orang lain. Berikut adalah hadis tentang fadilah menanam pohon. Hadis Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu gorsan aw yazra'u zar'an falyakulu minhu toyrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan tercatat untuknya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, yang menanam pohon akan mendapat pahala selama tanaman itu berbuah, lalu ada yang makan darinya atau yang memanfaatkannya. Hadis ini mengandung anjuran agar semua manusia, khususnya umat Islam, menanam tanaman yang berguna baik bagi manusia maupun binatang. Hal itu menggambarkan betapa Islam sangat menghargai usaha manusia untuk memakmurkan dan memanfaatkan tanah. Karena tanaman yang ditanam pasti akan bermanfaat bagi manusia maupun bagi makhluk-makhluk Allah lainnya. Maka setiap orang hendaknya tidak boleh egois, yakni menanam tanaman untuk dinikmati sendiri. Hendaknya. Larangan buang hajat di air yang mengalir ataupun tergenang. Wajada Abu Dawud an Muaz radhiyallahu anhu al-mawaridu walafdu ittaqul mala anit talasil barozi fil mawaridi wa qari'atit tariq. Abu Daud dari Muaz radhiyallahu menambahkan lafal al-mawarid, yaitu tempat aliran air. Dan lafal selengkapnya, sucikanlah dirimu dari 3 tempat menyebabkan kutukan, yaitu buang air besar, di tempat-tempat aliran air, di jalan raya, dan tempat berteduh.
Jadi ketika ada tempat berteduh dilarang, apalagi membuang air kecil aja nggak boleh, apalagi BAB di situ, karena akan membuat bau serta juga membuat kotoran ataupun najis pada orang yang mendiami tempat tersebut. Hadis berikutnya, an Nabi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yulana ahadukum fil ma'id daimi alladhi yajri summa yagtasilu fihi. Rasulullah bersabda, janganlah seorang di antara kamu buang air kecil di air diam yang tidak mengalir, kemudian dia mandi pada air tersebut. Jadi dilarang membuang air seni di air yang diam atau berhenti atau tidak mengalir. Hadis berikutnya, an Abdillah bin Zaid ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yunaqqu baulun fi tostin fa inal malaikata la tadkhulu baitan fihi baulun muntaqaun wala tabulanna fi mugtasalika. Tidak boleh dikumpulkan air kencing di dalam tempat air di rumah, karena malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada air kencing yang dikumpulkan. Dan janganlah kamu kencing di air tempat kamu mandi, ya tentunya nggak boleh ya. Apalagi airnya diam, apalagi di bak mandi, ya tidak diperbolehkan. Hadis keempat, ittaqul mala anistalas ayaqauda ahadukum fi dillin yastadillu bihi au fi tariqin au fi ma. Sucikanlah dirimu dari tempat yang menyebabkan kutukan, yaitu pada tempat duduknya seorang dari kamu, di tempat naungan untuk berteduh, atau di jalan, atau di tempat tergenang air. Ada juga hadis dari Abu Hurairah, an-nahyu anil bauli fil ma'ir raqidi. Juga dalam hadis Abu Hurairah, yaitu larangan kencing di air tenang. Al-ma'i ar-raqid. Raqid itu artinya yang tertidur atau diam. Jadi dilarang membuang air kencing di tempat air diam. Al-ma'ul jari, air yang mengalir. Kalau mengalirnya banyak boleh. Hadis kelima, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabulana, janganlah kalian membuang air kecil, ahadukum fil ma'id daim, tempat air yang diam, alladhi yajri summa yagtasilu fihi, rawahu Muslim. Air yang diam, kamu buang air kecil di situ dan tidak mengalir, kemudian dia mandi pada air tersebut. Apalagi di situ ada orang mandi, sangat dilarang. La yabulana ahadukum, jangan sekali-kali kalian membuang air kecil di tempat al-ma'i daim, tempat di air yang tidak mengalir. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis, air yang diam atau diam mengalir menampung apa saja yang masuk ke dalamnya, baik kotoran maupun najis. Apabila air tersebut dipakai oleh orang banyak, maka buang air kecil di tempat tersebut dapat dipastikan akan menyebabkan air tersebut menjadi kotor atau mengandung najis. Tentu saja apabila dipakai mandi, bukannya akan membersihkan badan, melainkan akan menyebabkan najis dan mendatangkan penyakit. Di samping itu, hadis Abu Hurairah juga menambahkan air yang mengalir. Berarti
Membuang air kecil di air yang mengalir yang jumlahnya sedikit dan pengaruh yang kemungkinan akan digunakan untuk bersuci oleh orang lain pun dilarang melakukannya. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum buang air kecil dilihat dahulu apakah air tersebut banyak sehingga tidak akan berpengaruh terhadap air tersebut, ataukah sedikit sehingga akan menyebabkan air tersebut menjadi najis. Sebaiknya air tersebut dikhususkan untuk mandi saja, sedangkan untuk buang air kecil dapat dilakukan di tempat lain yang dikhususkan untuk itu. Tidak membuang air, apalagi membuang air kecil atau air besar di air diam yang sedikit, selain akan menjaga kesehatan, juga menjamin cucian dan kebersihan ketika akan beribadah. Islam adalah agama yang sangat mementingkan kebersihan dan kesucian. Simpulan dari hadis yang telah dipaparkan dapat disimpulkan sebagai berikut. Kita sebagai umat Islam apabila memiliki lahan jangan sampai ditelantarkan, karena lahan itu apabila dipergunakan dengan baik akan memberi manfaat kepada pemiliknya. Jika pemiliknya tidak mampu untuk memanfaatkannya atau menggarapnya, maka sebaiknya lahan itu diberikan kepada saudaranya atau orang yang lebih bisa memanfaatkannya. Orang yang menanam pohon atau orang yang mengadakan reboisasi itu mempunyai derajat yang sangat mulia. Seorang muslim yang menanam tanaman tak akan pernah rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Sebab tanaman tersebut akan dirasakan manfaatnya oleh manusia dan hewan, bahkan bumi yang kita tempati. Tanaman yang pernah kita tanam lalu diambil oleh siapa saja, baik dengan jalan yang halal maupun tidak halal, maka kita sebagai penanam tetap mendapatkan pahala. Sebab tanaman yang diambil tersebut berubah menjadi sedekah jariah. Tiga, sebaiknya sebelum buang air kecil dilihat terlebih dahulu apakah air tersebut banyak sehingga tidak akan berpengaruh terhadap air tersebut, ataukah sedikit sehingga akan menyebabkan air tersebut menjadi najis. Sebaiknya air tersebut dikhususkan untuk mandi saja, sedangkan untuk buang air kecil dapat dilakukan di tempat lain yang dikhususkan untuk itu. Tidak membuang air, apalagi membuang air kecil atau air besar di air yang sedang sedikit. Selain akan menjaga kesehatan, juga menjamin kesucian dan kebersihan ketika akan beribadah. Islam adalah agama yang sangat mementingkan kebersihan dan kesucian. Maka kepada berikutnya yaitu evaluasi pesan hadis yang berbunyi hadis Jabir bin Abdullah qala kanat lil jalin minna budulu ardina faqalu tuajiruha bisulus warrubu wa nisf. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahaha akhuhu fa in aba falyumsik ardahu. Yang artinya ya, siapa yang menanam tanah hendaknya ditanami. Siapa yang memiliki tanah jika tidak sanggup mengolahnya hendaknya dihibahkan kepada orang lain. Jawabannya di A dan C. Karena pertanyaan ini dimungkinkan untuk memilih lebih dari satu jawaban. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah ini juga boleh ataupun diizinkan memilih lebih dari satu jawaban. Maka jawabannya adalah kita harus memanfaatkan sesuatu yang sudah kita miliki. Kita dianjurkan untuk senantiasa memiliki sifat dermawan. Kita memberikan atau menyediakan tanah yang kita miliki untuk ditanami orang lain apabila kita tidak mampu mengolah lahan tersebut. Jawabannya A, B, C. Kemudian pesan yang terkandung dalam hadis berikut ini yang berbunyi hadis Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu gorsan aw yazra'u zar'an fayakul minhu tairun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bi shadaqah. Itu jawabannya. Semua manusia umat Islam menanam tanaman yang berguna baik bagi manusia maupun binatang. Setiap orang yang memiliki tanaman hendaknya tidak boleh egois dengan menikmatinya hasilnya sendiri. Setiap orang memiliki tanaman sebagian hasilnya diperuntukkan kepada orang lain. Oke, jawabannya A, B, C.
Yang 4, kesan yang terkandung dalam hadis berikut. Wajada Abu Dawud an Mu'az radhiyallahu anhu al-mawaridu walafduhu ittaqu al-mala'a anit talasi al-barozi fil mawarid wa qari'atit tariqi wadil. Yang tepat adalah buang air besar BAB di tempat-tempat aliran air, di jalan raya, dan tempat berteduh dilarang. Yang kelima, ya, jadi nomor 4 jawabannya dari B. 5, di antara etika buang air kecil adalah, ya, ini juga diizinkan memilih lebih dari satu. Hati-hati ya pertanyaannya, permintaannya. Sebaiknya sebelum buang air kecil dilihat dahulu apakah air tersebut banyak sehingga tidak akan mempengaruhi terhadap air tersebut, ataukah sedikit sehingga akan menyebabkan air tersebut menjadi najis. A. Kemudian jawaban berikutnya adalah C. Sebaiknya buang air kecil dapat dilakukan di tempat yang dikhususkan untuk itu. Selesai ya untuk pertemuan ke-14. Thank you, syukran, assalamu ila liqa fi amanillah. Tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.